Paus merupakan pemimpin tertinggi gereja Katolik dengan gelar resmi Bishop of Rome, Uskup Roma. Menurut tradisi Katolik, jabatan Paus dimulai sejak zaman Rasul Petrus, yang dianggap sebagai Paus pertama karena dia adalah salah satu murid utama Yesus dan dipercaya menjadi pemimpin gereja di Roma. Petrus diyakini meninggal sebagai martir di Roma sekitar tahun 64 hingga 67 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Makamnya dianggap berada di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan, yang menjadi pusat spiritualitas bagi umat Katolik di seluruh dunia. Sejak zaman Paus pertama hingga sekarang, Paus bertanggung jawab atas kepemimpinan spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Selain itu, Paus juga memimpin liturgi besar, memberikan arahan moral, dan mengeluarkan doktrin-doktrin ajaran gereja Katolik. Pada abad pertengahan, Paus tidak hanya memegang kekuasaan spiritual, tetapi juga duniawi. Melalui Papal States atau negara gereja, Paus menguasai sebagian besar wilayah Italia Tengah selama lebih dari 1000 tahun, dari abad ke-8 hingga abad ke-19. Meskipun ini memberikan kekuatan politik yang besar kepada kepausan, hal tersebut juga membawa konflik dan intrik politik. Paus seringkali berperang atau terlibat dalam konflik kekuasaan dengan raja-raja Eropa, Kaisar Romawi Suci, dan negara-negara tetangga. Sebagai kepala negara Vatikan di era modern, Paus juga bertindak sebagai diplomat, bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia, dan mempromosikan perdamaian serta keadilan sosial. Selama beberapa abad terakhir, paus-paus modern semakin memainkan peran penting dalam isu-isu global, seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan perdamaian dunia. Kekuasaan duniawi ini seringkali membuat Vatikan terlibat dalam korupsi, nepotisme, dan kekerasan. Beberapa paus bahkan berperilaku seperti penguasa sekuler yang kejam, menindas musuh-musuh politik mereka, dan memperkaya diri sendiri serta keluarga mereka melalui posisi-posisi strategis dalam hierarki gereja. Setiap kali seorang paus meninggal atau mengundurkan diri, pemimpin baru dipilih melalui konklav kardinal, di mana para kardinal gereja Katolik dari seluruh dunia berkumpul di Kapel Sistina di Vatikan. Pemilihan berlangsung secara rahasia dan ketat, dengan calon paus harus mendapatkan 2/3 suara dari para kardinal untuk terpilih. Setelah terpilih, paus baru diumumkan kepada publik melalui ritual kuno dengan asap putih yang mengepul dari cerobong Kapel Sistina. Meskipun ajaran Paus dianggap sebagai panduan suci oleh gereja Katolik, beberapa doktrin dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Paus seringkali menimbulkan kontroversi, baik di dalam maupun di luar gereja. Berikut beberapa kontroversi yang pernah dilakukan oleh Sang Paus. Skisma Barat. Salah satu peristiwa yang mengguncang otoritas Paus adalah Western Schism atau Skisma Barat. Pada tahun 1378, setelah kematian Paus Gregorius II, terjadi ketidaksetujuan mengenai siapa yang harus menjadi paus selanjutnya. Akibatnya, ada lebih dari satu paus yang mengklaim kepemimpinan atas gereja Katolik pada waktu yang sama. Satu di Roma dan yang lainnya di Avignon, Prancis. Perpecahan ini menyebabkan kebingungan besar di antara umat Katolik dan melemahkan otoritas gereja. Selama hampir 40 tahun, dunia Katolik terpecah oleh klaim-klaim yang bersaing ini. Dan para paus serta anti-paus saling mengutuk satu sama lain, merusak legitimasi kepemimpinan Vatikan. Skisma ini baru diselesaikan pada Konsili Konstans pada tahun 1417.
penjualan indulgensi, dan reformasi Protestan. Pada awal abad ke-16, praktik penjualan indulgensi oleh gereja Katolik menjadi salah satu penyebab utama munculnya reformasi Protestan. Indulgensi adalah surat pengampunan dosa yang diberikan oleh gereja kepada umat yang bertobat. Namun, dalam praktiknya, indulgensi seringkali dijual untuk mengumpulkan uang, termasuk untuk pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Praktik ini menjadi salah satu keluhan utama Martin Luther, yang pada tahun 1517 menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja di Wittenberg, memicu reformasi Protestan. Luther menuduh gereja Katolik, dan terutama Paus, melakukan praktik korup dan menjual keselamatan. Reformasi Protestan mengakibatkan perpecahan besar dalam kekristenan, dan gereja Katolik kehilangan banyak pengikut di Eropa Utara. Meskipun Konsili Trente diadakan untuk menanggapi krisis ini, reputasi Vatikan sebagai lembaga yang korup dan menjual keselamatan telah tertanam di benak banyak orang. Skandal Borgia, keluarga Paus yang terkenal kejam. Salah satu periode paling kelam dalam sejarah kepausan adalah kepemimpinan Paus Alexander VI dari keluarga Borgia, yang memerintah dari tahun 1492 hingga 1503. Alexander VI terkenal karena kehidupannya yang korup dan nepotisme yang terang-terangan. Dia menggunakan jabatan Paus untuk memperkaya keluarganya dan memberikan posisi penting di dalam gereja kepada anak-anaknya, termasuk Cesare dan Lucrezia Borgia. Alexander VI terlibat dalam konspirasi politik, pembunuhan, dan skandal seksual. Masa kepausannya dianggap sebagai salah satu periode paling memalukan dalam sejarah Vatikan, di mana jabatan suci Paus disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Inkuisisi dan perburuan penyihir. Vatikan juga terkenal karena inkuisisi, lembaga yang dibentuk untuk menindak ajaran sesat dan memastikan ketundukan terhadap ajaran resmi gereja. Salah satu cabang paling terkenal dari inkuisisi adalah Spanish Inquisition, Inkuisisi Spanyol, yang dimulai pada akhir abad ke-15. Meskipun inkuisisi bertujuan untuk mempertahankan kemurnian iman Katolik, metode yang digunakan seringkali brutal. Terdakwa ajaran sesat bisa diinterogasi dengan penyiksaan, dihukum mati, atau disiksa sampai mereka mengakui kesalahan mereka. Selain itu, selama abad ke-16 dan ke-17, Vatikan juga mendukung perburuan penyihir di Eropa yang menyebabkan ribuan orang, sebagian besar wanita, dihukum mati karena dituduh melakukan sihir. Kasus Galileo dan pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Vatikan adalah kasus Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia yang mendukung teori heliosentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi. Pada tahun 1616, Gereja Katolik menyatakan bahwa ajaran ini bertentangan dengan Alkitab, yang diyakini mendukung pandangan geosentris bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Galileo dipanggil oleh Inkuisisi pada tahun 1633, diadili, dan dipaksa untuk mencabut teorinya. Dia kemudian dikenai hukuman tahanan rumah selama sisa hidupnya. Butuh waktu berabad-abad bagi gereja untuk mengakui kesalahannya. Dan pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II akhirnya secara resmi memulihkan nama Galileo, mengakui bahwa Vatikan telah salah dalam penanganan kasus tersebut. Skandal pelecehan seksual. Salah satu noda terbesar dalam sejarah Vatikan di zaman modern adalah skandal pelecehan seksual yang melibatkan para imam Katolik. Selama beberapa dekade, laporan mengenai pelecehan terhadap anak-anak oleh para imam telah muncul di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Irlandia, Australia, dan lainnya. Lebih buruk lagi, para pemimpin gereja, termasuk pejabat tinggi Vatikan, dituduh menutup-nutupi kasus-kasus ini dan memindahkan imam yang terlibat ke paroki-paroki lain, alih-alih menghukum mereka. Paus Benedictus XVI dan Paus Fransiskus telah mengambil langkah-langkah untuk menangani krisis ini. Tetapi skandal tersebut telah menyebabkan kerusakan besar pada reputasi Gereja Katolik dan Vatikan. Pada tahun 2019,
Paus Fransiskus mengadakan pertemuan besar di Vatikan untuk membahas pelecehan seksual dalam gereja. Tetapi kritik terus berlanjut mengenai apakah Vatikan telah melakukan cukup banyak untuk mengatasi masalah ini. Kontroversi keuangan Vatikan. Selain skandal spiritual dan moral, Vatikan juga menghadapi masalah keuangan. Vatican Bank atau Institute for the Works of Religion telah lama menjadi pusat kontroversi terkait dugaan pencucian uang, korupsi, dan penyalahgunaan dana. Salah satu kasus terkenal terjadi pada tahun 80-an ketika bankir Vatikan, Roberto Calvi, ditemukan tewas dalam keadaan misterius di London setelah sebelumnya terlibat dalam skandal keuangan besar. Selain itu, Paus Fransiskus telah mencoba memperkenalkan reformasi keuangan di Vatikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tetapi upaya ini menghadapi perlawanan dari dalam dan terus menjadi tantangan besar bagi kepemimpinannya. Doktrin infalibilitas. Ketika doktrin infalibilitas Paus diumumkan pada Konsili Vatikan Piha yang menyatakan bahwa Paus tidak dapat membuat kesalahan ketika secara resmi mengeluarkan ajaran mengenai iman dan moral. Doktrin ini mendapat banyak tentangan, bahkan dari dalam gereja Katolik. Beberapa umat dan teolog merasa bahwa konsep ini terlalu berlebihan dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Paus. Ini juga menjadi salah satu alasan perpecahan internal yang memicu munculnya kelompok Katolik lama yang menolak infalibilitas Paus. Beberapa ajaran moral yang disampaikan oleh Paus, terutama terkait dengan isu-isu seperti aborsi, kontrasepsi, dan pernikahan sesama jenis, menimbulkan ketegangan di masyarakat modern. Sebagai contoh, ensiklik Humanae Vitae yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1968 melarang penggunaan alat kontrasepsi buatan yang menimbulkan perdebatan besar di kalangan umat Katolik, khususnya di negara-negara barat yang lebih progresif dalam isu seksual dan reproduksi. Paus Fransiskus telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena pendekatannya yang progresif terhadap masalah lingkungan. Melalui ensiklik Laudato Si 2015, ia menegaskan perlunya tindakan global untuk mengatasi perubahan iklim dan menegur eksploitasi alam.